Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Aditya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892258. Mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengaku Desi Arigawati SE AK MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Apa itu akuntansi perusahaan dagang? Adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk. Syarat perubahan barang: verb VOB speed point, artinya ongkos angkut di gudang penjualan dan ongkos menaikkan barang ke atas kapal menjadi tanggungan penjual. Sedang sisanya ongkos kapal, ongkos menurun barang dari kapal, dan ongkos angkut dari pelabuhan sampai gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Free on board atau VOB Presentational Point, artinya ongkos dari gudang penjual, ongkos menaikkan barang ke kapal, dan ongkos kapal menjadi tanggungan penjual. Sedang sisanya ongkos menurunkan barang dari kapal dan ongkos angkut dari pelabuhan sampai gudang pembeli. Selanjutnya, akun khusus perusahaan dagang. 1. Pembelian. 2. Potongan pembelian. C. 3. Return pembelian dan pengurangan harga. 4. Beban angkut pembelian. 5. Penjualan. 6. Potongan penjualan. 7. Return penjualan dan pengurangan harga. 8. Beban angkut penjualan. 9. Persediaan barang dagangan. Selanjutnya, syarat pembayaran. N/30, artinya pembelian harus melunasi harga barang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya 2/10, N/30, artinya potongan 2% akan diberikan bila pembeli melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedang jangka waktu kredit 30 hari. Selanjutnya EOM atau end of month, artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat akhir bulan. Dan terakhir N/10 atau EOM, artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Selanjutnya, jurnal perusahaan dagang. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dan barang lainnya secara kredit. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari berbagai sumber. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dalam berbagai tujuan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dan barang lainnya secara kredit. Selanjutnya, penerapan metode periodik untuk mengetahui harga pokok penjualan atau HPP perusahaan bisa digunakan dengan menggunakan contoh seperti di bawah ini. Persediaan barang awal dengan harga sekian, pembelian dengan harga sekian, masuknya secara debit. Tersedia untuk dijual dengan harga sekian, persediaan barang akhir, masuknya secara kredit. Jumlah harga pokok penjualan sekian. Selanjutnya, metode perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat berbagai akun secara terpisah pada setiap jenis persediaan yang ada. Metode perpetual ini juga banyak dikenal dengan sebutan metode buku pembantu persediaan. Kelebihan yang akan Anda rasakan dalam menggunakan metode perpetual adalah lebih mudah dalam melakukan kontrol persediaan dan lebih mudah dalam menentukan harga pokok penjualan dan berbagai varian produk. Berbagai akun yang digunakan dalam pencatatan persediaan ini disajikan dalam berbagai kolom yang di dalamnya mencakup akun penjualan, pembelian, dan juga saldo persediaan.
Untuk membuat metode perpetual, kita bisa lihat contoh yang ada di bawah ini. DB selisih persediaan, XXX, CR persediaan barang dengan harga X. Selanjutnya HPP atau harga pokok penjualan. A. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. B. HPP barang yang tersedia untuk dijual atau persediaan akhir. C. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan PH plus potongan pembelian. D. Barang yang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pengertiannya, harga perolehan dari harga barang yang terjual. Unsur A. Persediaan barang dagang awal. B. Persediaan barang dagang akhir. C. Pembelian. D. Beban angkut persediaan, beban angkut pembelian. E. Return pembelian dan pengurangan harga. F. Potongan pembelian. Metode periodik. Metode periodik atau yang juga dikenal dengan metode fisik adalah suatu sistem pencatatan persediaan yang mewajibkan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal pembuatan laporan keuangan perusahaan. Metode periodik ini dibuat dengan indikator yang penting agar bisa menentukan harga pokok penjualan atau HPP dari stok opnam yang masih tersedia. Dengan menggunakan metode periodik ini, maka perusahaan akan mempunyai data terkait mutasi persediaan secara lebih akurat dan juga sesuai dengan persediaan fisik yang ada di gudang. Biasanya perusahaan akan membuat laporan stok persediaan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi tertentu, tapi pada dasarnya setiap pembelian yang terjadi atas persediaan wajib dicatat ke dalam rekening pembelian. Mutasi persediaan sendiri menjadi syarat wajib agar bisa mengetahui harga pokok penjualan atau HPP yang hanya bisa dihitung setelah mengetahui persediaan akhir perusahaan. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan ke saldo yang sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan sehingga saldo-saldo akun real dan akun nominal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Akun-akun 1. Perlengkapan. 2. Beban dibayar muka. 3. Pendapatan diterima di muka. 4. Beban yang akan dibayar. 5. Pembayaran yang akan diterima. 6. Penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya, metode pencatatan penyesuaian. 1. Metode ikhtisar laba rugi. A. Tersedia barang dagangan awal ikhtiar laba rugi. Persediaan barang dagang awal sejumlah persediaan awal. B. Persediaan barang dagang air di zona persediaan barang dagang air sebesar 50.000 ikhtiar laba rugi sebesar 60.000. 2. Metode harga pokok penjualan. A. Persediaan barang dagang awal jumlah penyesuai harga pokok penjualan sebesar sekian, persediaan barang dagang awal sebesar sekian sejumlah persediaan barang dagang awal. B. Pembelian jumlah penyesuaian harga pokok penjualan Rp500, pembelian Rp10.000 sejumlah pembelian. Penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal penutup seluruh akun nominal pada akhir periode harus dinolkan. Angkanya harus dinolkan. Angkanya harus dipindahkan ke akun real modal. Cara mengonalkan dengan membuat jurnal penutup melalui akun IRL, yaitu akun penjualan dan komponennya, akun pembelian dan biaya-biaya saldo L atau R dan prem. Di sini ada contohnya. Akun penjualan masuknya ke debit. Retur pembelian dan PH masuknya secara debit. Potongan pembelian masuknya itu secara debit. Pendapatan bunga masuknya secara debit. IRL sejumlah persediaan akhir masuknya secara debit. IRR itu masuknya secara kredit.
return penjualan dan PH itu masuknya secara kredit, potongan penjualan itu masuknya secara kredit, pembelian masuknya secara kredit, beban masuknya secara kredit, ILN jumlah persediaan awal modal masuknya secara debit, ILL bilangan rugi masuknya secara debit, modal bila laba itu masuknya secara kredit, modal prem masuknya secara kredit. Tahap pengingtisaran siklus akuntansi perusahaan dagang. Neraca saldo adalah suatu daftar tempat mencatat saldo akun buku besar yang disusun pada akhir periode. Neraca saldo diambil dari akun-akun buku besar utama. Adapun tujuannya adalah untuk meringkas data-data akan dilaporkan dan memeriksa keseimbangan sisi debit dan sisi kredit untuk mempersiapkan penyusunan kertas kerja. Contohnya ada di samping ini. Selanjutnya di sini ada contohnya. Pada tanggal 5 September, You Company membeli barang dagang dari Goa Company. Harga jual barang tersebut adalah sebesar 15.000 US dollar dan biaya pembelian barang dagang tersebut bagi Goa Company adalah sebesar 8.000. Pada tanggal 8 September, Su mengembalikan barang cat dengan harga jual 2.000 dan nilai wajar 300. Catatlah transaksi tersebut pada jurnal Goa Company. Di sini pada tanggal 5 September akun piutang usaha itu masuknya secara debit sebesar 15.000. Pendapatan penjualan masuknya secara kredit sebesar 15.000 untuk mencatat penjualan kredit. Tanggal 5 beban pokok penjualan masuknya secara debit sebesar 8.000. Persediaan masuknya secara kredit sebesar 8.000 yaitu untuk mencatat beban pokok penjualan. Pada tanggal 8 return dan potongan penjualan masuknya secara kredit sebesar 2.000. Piutang usaha masuknya secara kredit sebesar 2.000 untuk mencatat kredit yang diberikan untuk penerimaan barang yang dikembalikan. Pada tanggal 8 persediaan masuknya secara kredit 300. Beban pokok penjualan masuknya secara kredit untuk mencatat nilai wajar atas barang yang dikembalikan. Dan jumlah airnya sebesar 25.300. Udah balance. Selanjutnya tahap laporan siklus akuntansi perusahaan dagang. Jenis laporan keuangan. 1. Bentuk single. A. Semua pendapatan dijumlah. B. Semua beban dijual. C. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Laporan laba rugi ada di samping ini. PT Kudu Perkasa, laporan laba rugi per 31 Desember 2010. Pendapatan penjualan sebesar 50 juta rupiah secara debit. Pendapatan penjualan sebesar 50 juta rupiah masuknya secara kredit. Pendapatan bunga sebesar 5 juta rupiah masuknya secara debit. Dijumlah jumlah pendapatan sebesar 55 juta rupiah. Harga pokok penjualan persediaan awal 4 juta rupiah secara kredit. Pembelian 6 juta rupiah secara debit. Barang yang tersedia untuk dijual sebesar 10 juta rupiah. Persediaan akhir 3 juta rupiah masuknya secara kredit. APP sebesar 7 juta rupiah masuknya secara kredit. Laba kotor sebesar 48 juta rupiah. Selanjutnya beban usaha, beban operasional, biaya gaji
karyawan penjualan sebesar 1 juta rupiah, biaya iklan sebesar 500.000, biaya angkot sebesar 200.000, total 1.700.000. Selanjutnya beban administrasi, biaya gaji karyawan administrasi sebesar 2 juta, biaya sewa sebesar 1 juta, biaya asuransi sebesar 500.000, total 3.500.000. Total beban operasional dan administrasi sebesar 5.200.000. Laba rugi sebesar 42.800.000. 2. Bentuk multiple. A. Pendapatan utama dikurangi beban utama. B. Hasilnya plus atau min pendapatan dan beban lainnya. Contoh PT Kundo Perkasa, laporan laba rugi per 31 Desember 2010. Pendapatan penjualan 50 juta secara debit. Pendapatan bunga sebesar 5 juta rupiah masuknya secara debit. Jumlah pendapatan sebesar 55 juta rupiah. Harga pokok penjualan persediaan awal sebesar 4 juta rupiah masuknya secara kredit. Pembelian 6 juta rupiah masuknya secara debit. Barang yang tersedia untuk dijual sebesar 10 juta rupiah. Persediaan akhir sebesar 3 juta rupiah. APP 7 juta rupiah masuknya secara kredit. Laba rugi sebesar 48 juta rupiah. Beban usaha, beban operasional, beban iklan sebesar 500.000, beban angkot sebesar 200.000, total 700.000. Beban administrasi, biaya sewa sebesar 1 juta, biaya asuransi sebesar 500, total 1.500.000. Pendapatan lainnya, pendapatan sewa sebesar 1 juta, pendapatan bunga sebesar 500, beban lainnya biaya bunga sebesar 300.000, total 500.000. Laba rugi sebesar 46.800.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.